Sebenarnya yang berhak mencairkan itu siapa? Kades atau bendahara? Nah, di sini ada kejanggalan. Harusnya malah PPKD yang membantu kepala desa untuk memperkayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Masih bersama Mekarwangi News, channelnya kita semua, celotehan anak desa untuk dunia. Dalam kesempatan kali ini, saya masih bersama Bang Sepi yang tentunya akan membahas topik-topik yang sangat hangat diperbincangkan di dunia maya, baik di Facebook, Twitter, dan pemberitaan-pemberitaan surat kabar nasional. Menindaklanjuti pemberitaan yang beredar terkait korupsi dana desa, saya sebenarnya sangat prihatin. Apa sih sebenarnya yang terjadi dan bagaimana seharusnya pengelolaan dana desa itu supaya tepat sasaran? Bersama Bang Cepi kita bahas bagaimana dana desa itu seharusnya dilaksanakan. Oke, selamat malam Bang Cepi. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita langsung saja ngobrol supaya teman-teman kita nggak penasaran nih sebenarnya. Ya. Saya penasaran sebenarnya dengan pemberitaan yang beredar di media massa terkait kasus korupsi kalau nggak salah yang berada di Cirebon. Ya, betul. Di mana di sana dijelaskan seorang bendahara yang melaporkan kadesnya yang akhirnya bendahara itu jadi tersangka. Itu kan betul, mungkin betul. Pak Cepi juga sudah mengetahui tentang itu. Ya, betul. Tapi saya tidak akan menggubris masalah hukum di sini. Karena saya bukan pakar hukum, gitu kan. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya alur yang baik atau alur yang sesuai dengan Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa itu seperti apa sebenarnya? Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertama mungkin tata kelola keuangan desa yang diatur di mana dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang tata kelola keuangan desa. Di sini kalau kita sambungkan dengan kasus terjadinya korupsi oleh KU Cirebon yang dilaporkan oleh Ibu Nur Hayati kepada BPD, kalau alurnya seperti itu, BPD kemudian melaporkan kepada kepolisian dan selanjutnya Ibu Nur Hayati jadi tersangka. Saya juga heran sebenarnya. Tapi di sini kita harus bahas dulu tentang mekanisme atau alur tata kelola keuangan di desa. Ya, supaya masyarakat tidak gagal paham, gitu kan? Betul. Supaya masyarakat tahu pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan prosedur itu seperti apa. Nanti hubungkan dengan kasus yang ada, gitu maksudnya. Oke. Jadi begini, teman-teman, sahabat Mekarwangi News di mana Anda berada, terkait tata kelola keuangan di desa itu, pertama langsung saja saya ke masalah pencairan dana desa atau dana-dana yang ada di rekening desa. Proses mekanisme pencairan dana yang ada di rekening desa yaitu pertama harus ada APBDes. Betul. Ya, APBDes itu sebagai produk hukum yang legal di desa. Tanpa APBDes, anggaran yang di luar APBDes tidak boleh dicairkan tentunya. Jadi anggarannya. Lalu bagaimana untuk mengambil sebuah anggaran yang ada di rekening desa itu? Pertama ada KAUR dan maksudnya kepala desa sudah mengeskakan tentunya PPKD, pengelola pelaksana keuangan di desa, yang terdiri dari KAUR dan KASI. Tidak termasuk KAUR keuangan, hanya KAUR perencanaan, KAUR tata usaha dan umum, KASI pelayanan, KASI kesejahteraan, dan KASI pemerintahan. Jadi 5 KASI dan KAUR yang dieskalkan menjadi PPKD di desa. Di situ kegiatan, maksudnya pencairan dana desa itu atau uang yang ada di rekening desa itu melalui proses pengajuan SPP, surat permintaan pembayaran, berdasarkan peraturan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Silahkan Anda nanti baca ataupun download, banyak di Google sekarang peraturannya. Silahkan baca di sana mekanisme pengambilan uang di RKD. Selanjutnya, setelah melakukan SPP, diverifikasi oleh sekretaris desa,
Terus setelah diverifikasi sekretaris desa, ditandatangani, terus disetujui oleh kepala desa, kemudian Kaur Keuangan sudah membawa SPP, nanti dibawa. Biasanya kalau mencairkan dana desa tergantung kebijakannya masing-masing di kabupaten. Betul. Ada yang memakai rekomendasi dari kecamatan atau dari DPMD, ada juga yang langsung. Kalau kita berbicara di Kabupaten Garut, itu biasanya ada rekomendasi dari kecamatan. Jadi setelah SPP dibuat oleh para kaur ataupun kasih, untuk dibuatkan rekomendasi dari kecamatan. Setelah itu rekening giro itu ada kan biasanya form untuk mencairkan uang tersebut, ditulis berapa jumlahnya yang akan dicairkan sesuai dengan SPP tentunya. Ditulis langsung dibawa ke bank dengan rekomendasi camatnya, uang bisa dicairkan oleh bendahara. Nah, itu alurnya seperti ini itu. menarik. Supaya nggak gagal fokus terkait dana desa, sebenarnya yang berhak mencairkan itu siapa? Kades atau bendahara? Bendahara tentunya, jelas. sesuai amanat Permendagri nomor 20 tahun 2018. Bendahara yang mencairkan uang dari rekening desa. Nah, yang kedua, jumlah uangnya itu semuanya diambil dari rekening atau disesuaikan hanya kebutuhan saja? Sesuai kebutuhan, kan tadi saya sudah jelaskan bahwa kaur dan kasih membuat SPP itu sudah ada kegiatan yang akan dilaksanakannya, misalkan untuk kegiatan pembangunan. Contohnya akan beli semen ataupun pasir ataupun material lainnya, ya disesuaikanlah kebutuhan. Setelah diajukan dibuatkan SPP, yang tadi itu alurnya ditempuh, dicairkan. Setelah dicairkan oleh bendahara, dibawa ke lokasi lah, atau ke desa lah, di kas bendahara. Di kas bendahara nanti dicatat dalam bentuk kas tunai. Ada buku kas tunai di bendahara. Selanjutnya setelah itu, kalau dicairkan hari ini bisa langsung disalurkan hari ini juga, ataupun kalau tidak waktunya tidak memungkinkan, bisa keesokan harinya. Berapa lama itu bisa dipegang oleh bendahara itu uang? Ya secepatnya aja, secepatnya gitu kan, lebih cepat lebih baik. Kalau maksimal lah, kalau di dalam aturan itu 10 hari, jangan lebih dari 10 hari bendahara memegang kas tunai. Begini, pertama keuangan itu dicairkan oleh bendahara, kas tunai ada di bendahara, lalu disalurkan lagi sesuai permintaan SPP tadi. SPP-nya dari mana? Misalkan dari kasih, berarti dikasihkan ke kasih. Ya, misalkan kasih pemerintahan mengajukan SPP 100 misalkan, atau jangan besar-besar lah, katakan 50 juta lah, 50 juta, atau kasih kesejahteraan di dalam SPP itu sudah terinci untuk apanya, misalkan 100 juta lah, berarti bendahara sudah dicairkan uangnya, salurkan kepada PPKD, kepada kasih, tentunya itu berdasarkan surat permintaan perbayaran untuk menyalurkan uang tersebut. Nanti kaur kasih biasanya langsung merealisasikan kalau kegiatannya sudah dilaksanakan, misalkan udah adalah barang, berarti tinggal bayar aja gitu sama berarti PPKD. ketika penyaluran uang dari bendahara kepada PPKD itu kan harus ada berita acara atau kwitansi atau apa? Ada kwitansi, emang sudah disediakan kwitansi di atas materai. Kalau misalkan kita pembayaran, katakanlah bendahara membayar material, atau kaur kasih itu membayar material, itu sudah tentunya dipotong juga sama pajak PPN PPH. Itu sesuai jenis belanja apa. Misalkan kalau honorarium, yaitu dipotongnya sesuai pajak PPH 21, atau mungkin kalau bahan material bangunan itu biasanya pakai PPN dan disesuaikan dengan pembelanjaan. Ya, sesuai jenis belanja lah istilahnya. Nanti sampai saat ini penjelasannya saya tentunya mengerti, mudah-mudahan teman-teman semua sampai penjelasan ini bisa mencerna pembicaraan terkait penyaluran dan pencairan anggaran desa.
Bisa kita garis bawahi bahwa pencairan dana desa itu dilakukan oleh bendahara. Setelah ada di kas tunai, Ya. langsung disalurkan sesuai dengan SPP yang ada di Yang dalam dia- berita acara atau yang diajukan pencairan. harus sama Oke. Saya tertarik dengan pemberitaan yang ada di Jabar News Cirebon, di mana di sana dikatakan dari kepolisian bahwa Ibu Nur Hayati selaku bendahara atau KUR Keuangan itu melanggar Permendagri 20 tahun 2018 tentang tata kelola keuangan. Ya. Di sana dikatakan bahwa Ibu Nur Hayati membantu Pak Kades atau Pak Kuwu ya Iya, untuk memperkaya diri. Nah, bisa kita tanggapi ini, kok bisa ini terjadi gitu kan? Kalau kita lihat alurnya gitu kan sudah jelas. Betul. Sudah jelas. Pencairan oleh bendahara itu mencairkan berdasarkan SPP. Ya. Nah, setelah cair di SPP, cair SPP-nya dari bank, itu kan langsung disalurkan berdasarkan SPP yang tertera. Iya, betul. Kok bisa bisa kembali lagi ke Kades? Ya. Ranahnya ada nggak Kades meminta uang itu? Kepada bendahara. Iya. Ya, tidak ada sebenarnya. Kalau ada juga itu uang dianya untuk siltapnya bisa disalurkan langsung dipindah bukukan. Bisa tidak kepala desa memegang Dede? Tentunya bisa. ADD mungkin ya, kalau ADD kan langsung sudah ada pos-posnya di dalam APBDes untuk apa, kalau ADD itu atau hanya siltapnya. gini. Keuangan apa saja sih sebenarnya yang bisa diambil oleh kepala desa? Ya, kalau ada misalkan operasional kepala desa, kalau ada ya boleh dipegang oleh kepala desa. Itu juga harus melalui KUR kasih sesuai prosedur ditempuh dulu. Itu kalau misalkan siltapnya juga ya kalau itu dibuatkan surat permintaan pembayaran, lalu dipindah bukukan oleh bendahara di bank, itu langsung ke kepala desa, itu langsung ke rekening masing-masing mungkin itu juga sebenarnya ditempuh prosedurnya. Iya. Administrasinya jadi ditempuh. enggak langsung cash dari bendahara ke kepala desa ya. Jadi kalau intinya kalau bendahara kepala desa mempunyai operasional, yang nyerahkannya itu kasih atau KUR sesuai. Nah, ini kan sangat menarik sebenarnya. Sedangkan di dalam pemberitaan yang menjadi kasus korupsi itu adalah anggaran desa, anggaran desa untuk pembangunan. Untuk pembangunan, terus untuk pemberdayaan. Kok bisa gitu kan? Sementara kan itu kasihnya itu ada. Ada, ya betul. Sebenarnya saya tertarik sebenarnya ini. Satu, tertarik terhadap penetapan Nur Hayati menjadi tersangka. Saya menarik. Ya. Apakah prosedurnya ditempuh atau tidak ini sebenarnya? Ya, ini kan pernyataan dari Kapolda, maksudnya Polres Cirebon ya. Iya, Polres betul. Cirebon yang sudah katanya berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum bahwa Nur Hayati itu sudah melanggar Permendagri nomor 20 tahun 2018, yang dimana Ibu Nur Hayati langsung menyerahkan uangnya kepada kepala desa. Kalau secara hal tersebut, kalau memang itu terjadi mungkin. Kalau memang benar itu terjadi seperti itu, iya. Bisa juga itu kan sudah menyalahi wewenang. Wewenang misalkan kan kita tidak tahu nih, tidak tahu kejadian nyatanya itu seperti apa. Kita hanya tahu dari pemberitaan. Ya, betul. Seandainya betul Ibu Nur Hayati mencairkan anggaran desa dari bank lalu dikasihkan ke Pak Kades, itu salah tidak? Salah kan itu. Kalau kita kan salah berarti ya. Berarti tadi kan alurnya alur mekanisme keuangan di desa itu seperti itu. Jadi Ibu yang dilakukan seandainya kalau betul terjadi seperti itu, wajar ditetapkan dari tersangka mungkin. Ya mungkin wajar saja. Karena Ibu Nur Hayati memang melanggar kalau gitu. Melanggar. Tapi di sini juga kalau berbicara hukum, tapi kalau namanya ya sudah di SK-kan, harusnya jangan lupa. Saya lupa atau gimana, itu kan sudah tahu tugas dan pokok fungsi bendahara itu sebagai apa. Iya. Tidak mungkin kan dijadikan kalau dipaksa kalau dipaksa kalau dipaksa itu beda lagi. Itu mungkin
karena ada tekanan dari atasan. Berarti atau misalkan kasusnya bukan diancam, korupsi kalau itu pemaksaan daripada dia celaka mungkin atau ada ancaman misalkan atau gini, dari ini menarik sebenarnya. Iya. Seandainya misalkan Pak Kadesnya maksa uang ke saya kan, kalau tidak gini. Ya, ancamannya seperti apa dulu? Misalkan ancaman lah yang membahayakan, yang misalkan. membahayakan Ibu Nur Hayati. Ya itu serahkan aja. Tapi Nur Hayati membuat laporan sesuai dengan kejadian nyatanya. Emang kalau kejadiannya seperti itu. Berarti pas penyerahan uang dari Bu Nur Hayati ke Kades itu harus pakai berita acara mungkin ya? Ya pakai kalau bisa. Kalau saya tidak mau tanda tangan kata Kades gimana itu? Tepat tidak kalau misalkan alibinya misalkan ini dipaksa Kades untuk menyerahkan. Tepat tidak kalau ini masuk ke ranah korupsi? Kalau alibinya begitu. Dipaksa ini. Ya kan. Kalau dipaksa kan mungkin saja perampokan ini. Ya kalau terjadinya empat mata emang bingung juga. Ya kalau misalkan antara Kades dan bendaharanya tersebut dilakukan empat mata tanpa adanya pihak lain yang intervensi, ya itu bisa jadi. Kalau misalkan kan Ibu Nur Hayati juga mungkin kasih keterangan atau ada rekan-rekannya yang di sana mungkin bisa membantu kan. Kalau iya benar saya juga menyaksikan gini kejadiannya. Intinya supaya tertib administrasi harus ada saksi ketika menyalurkan uang, apalagi betul. Tidak sesuai dengan prosedur. Betul sekali. Oke, betul. Ya. Tetapi saya juga sempat membaca di radarcirebon.com, kalau nggak salah itu ya, di radarcirebon.com di sana ada bantahan dari Ibu Nur Hayati yang isinya bahwa beliau itu sudah menyalurkan uang sesuai dengan prosedur. Iya. Nah, malahan ini terbalik dari pemberitaan dari Jabar News sebenarnya. Iya, betul. Kalau di Jabar News itu ungkapan dari kepolisian bahwa Bu Nur Hayati lebih ke klarifikasi mungkin di Jabar News itu kan ada ungkapan dari kepolisian bahwa Bu Nur Hayati memberikan uang langsung ke Kades. Iya. Nah, di radarcirebon.com itu ada klarifikasi. Ternyata hasil klarifikasi dari Bu Nur Hayati, beliau itu mencairkan anggaran sesuai dengan SPP, setelah cair itu disalurkan melalui PPKD yang ada atau KUR Kesra gitu. Nah, menanggapi klarifikasi ini itu seperti apa ini? Ya ini menarik saya sebenarnya yang dikatakan Ibu Nur Hayati bahwa dia sudah melakukan sesuai dengan prosedur lah istilahnya. SPP-nya sudah ada, dia mencairkan uang ke bank, lalu menyalurkan. Katanya ini ada bukti transfernya juga katanya. Pernyataan dia bahwa uangnya itu dilakukan melalui transfer kepada KUR dan Kasih. Seandainya pemberitaan di radarcirebon.com itu betul terkait klarifikasi Bu Nur Hayati, sebenarnya kasus tersangkanya seperti apa? Alurnya atau prediksi-prediksi ke depan terkait kasus ini seperti apa? Ya, menarik ini sebenarnya yang dilakukan Ibu Nur Hayati itu sebenarnya sudah sesuai prosedur kalau menurut pemberitaan yang dikutip dari radarcirebon.com bahwa dia menyerahkan langsung uangnya kepada PPKD melalui transfer itu. Lalu si PPKD tersebut menyerahkan kepada kubu. Nah, di sini ada kejanggalan. Harusnya malah PPKD yang membantu kepala desa untuk memperkayanya. Jadi gini. Jadi sesuai alur kan sudah betul Bu Nur Hayati ya. Iya. Pencairan anggaran diserahkan kepada KUR dan Kasih sesuai dengan SPP. Iya. Nah, di sini kan ada transaksi yang tidak lazim sebenarnya. Iya. Uangnya dari TPKD atau dari KUR dan Kasih itu diambil kepada oleh kubu. Untuk dibangunkan katanya kata pemberitaan seperti itu. Ya sebenarnya alurnya seperti itu sudah benar dilakukan. Jadi menurut saya harusnya PPKD yang dijadikan tersangka karena sudah membantu kepala desa untuk memperkaya diri, yaitu menyerahkan langsung kepada kepala desa apapun itu alasannya. Harusnya PPKD merealisasikan anggaran tersebut untuk penggunaan sesuai dengan pengajuan di dalam SPP tersebut. Nah,
yang salah menurut saya yaitu PPKD. Kalau kita Melihat pemberitaan seperti itu. Tapi kan saya tidak tahu mana yang benar Nah, gitu. iya. Apakah pernyataan dari kepolisian itu emang benar seperti itu ataukah pernyataan Ibu Nur Hayati? Nah, kita mungkin hanya bisa melihat Ya. dari persidangan nanti. Di persidangan nanti. Tapi gitu. kita bisa membandingkan. Betul. Kalau pemberitaan yang ada di radar Cirebon.com memang betul terjadi, alurnya sudah benar yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati, tentunya ini akan semakin ringan untuk Bu Nur Hayati betul. bisa bebas, Bisa gitu bebas, kan. iya. Malah kan akan muncul tersangka baru. Iya, betul. Itu menurut kita loh. Ya, menurut kita. Kita tidak tahu hukum. Tidak tahu hukum. Nah, betul. biarkan penyelidik yang bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Iya. Namun, kalau pemberitaan yang ada di Jabar News itu memang terjadi, berarti itu sudah jelas tindakan kepolisian itu bisa ditindaklanjuti lebih bisa jauh lagi. ditindaklanjuti lebih jauh karena memang sudah melanggar Permendagri 20 tahun 2018. Walaupun kita tidak tahu alur hukumnya seperti Iya, apa, tapi kalau dilihat dari mekanisme penyaluran keuangan itu jelas ada pelanggaran gitu kan. Oke. Baiklah, kita tinggal tunggu saja proses yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, penyidik, kejaksaan dalam proses persidangan. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan kita bisa melihat titik temu siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan buat kamu-kamu semua atau Bapak Ibu siapapun yang kebetulan nonton video ini mempunyai pendapat lain dengan kita, silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan bila mana terasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke grup media sosial Bapak Ibu semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tentunya terima kasih masih bersama Mekarwangi News. Kita ketemu lagi di video yang akan datang dengan tema dan topik yang sangat menarik dan semakin menarik untuk kita bahas dan saksikan bersama.